Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelas warahmatullahi wabarakatuh. MTS kelas D. Di sini kami akan memperagakan stimulasi mediasi dengan subtema ketenagakerjaan. Anggota kelompok kami yakni saya sendiri, Mas Ayu Asono, NIM 2017-2040. Kemudian ada Nadia Rizky Nadila, NIM 2017-235. Kemudian ada Muhammad Bayu Firdaus Al-Hikami, NIM 2017-232. Baik, di sini saya akan menyampaikan kasus posisi terkait dengan sengketa ketenagakerjaan yang akan kami jadikan kasus posisi di simulasi mediasi kali ini. Jadi, mulanya pada tanggal 11 September 2017, Bayu Firdaus dinyatakan diterima dengan kontrak kerja selama 1 tahun karena kinerja di salah satu PT Primaguna Tekstil. Kemudian kontraknya diperpanjang selama 2 tahun. Seiring berjalannya waktu, Bayu Firdaus mengaktifkan dirinya dengan baik dan kemudian menjadi ketua di dalam Serikat Pekerja Manufaktur di PT Primaguna Tekstil. Selama bekerja tidak pernah ada masalah, tetapi di tahun ketiga saat Bayu Firdaus bekerja di PT tersebut, tepatnya pada tanggal 11 September 2020, di saat penerimaan gaji, ternyata Bayu Firdaus tidak menerima gaji sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu setara dengan UMK Kabupaten Pasuruan sebesar 3.800.000. Tetapi Bayu Firdaus itu malah menerima gaji sebesar 2.500.000. Kemudian tidak hanya Bayu Firdaus saja, tetapi ada beberapa karyawan dari PT Primaguna Tekstil yang mendapatkan gaji tidak sesuai dengan UMK tersebut, sesuai dengan perjanjian tersebut. Dan selain itu, Bayu dan beberapa karyawan ini tidak mendapatkan labor. Nah, dikarenakan hal tersebut berlangsung selama 5 bulan dan tidak ada pemberitahuan dari pihak direktur, maka Bayu Firdaus beserta karyawan lainnya, yakni berjumlah 29 karyawan dan Bayu Firdaus sendiri menjadi 30 karyawan. Pada akhirnya pada tanggal 15 September 2020 mereka melakukan aksi mogok kerja. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 20 September 2020 kedua belah pihak bersedia melakukan perundingan secara bipartit sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada saat perundingan bipartit, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya pada pekerja melalui wakilnya yaitu Bayu Firdaus tersebut memutuskan untuk meneruskan perselisihan hak secara tripartit melalui mediasi dengan menunjuk mediator dari Disnakertas Kabupaten Pasuruan. Dalam sidang pertama mediasi pada tanggal 1 Oktober 2020, mediator melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan dan para pekerja yang dilaksanakan di Disnakertas Trans Kabupaten Pasuruan, namun mediasi tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 2020, mediator meminta para pihak untuk hadir kembali karena mediator akan memberikan anjuran kepada para pihak. Dan setelah para pihak pertimbangan anjuran dari mediator tersebut, pada akhirnya para pihak menerima anjuran tersebut. Sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020, terjadilah kesepakatan antara para pihak berdasarkan anjuran mediator tersebut. Kemudian kasus posisi yang saya sampaikan setelah ini akan dilaksanakan simulasi mediasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Nadia sebagai Ketua Disnaker Trans Kabupaten Pasuruan, yang dimana dalam perselisihan ini berperan sebagai mediator yang telah Ibu dan Bapak percayai untuk bisa membantu mencapai kesepakatan. Dan selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Firdaus Ketua dari Serikat Pekerja SPM di PT Primaguna Tekstil. Saya Mas Ayu, Direktur dari PT Primaguna Tekstil. Bapak dan Ibu sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu.
Baik, pertama-tama kita akan mendengarkan dulu keterangan dari kedua belah pihak yang terkait dengan perkara hari ini. Pertama, mulai dari Bapak Bayu. Silahkan Bapak Bayu. Ya, terima kasih Bu. Jadi pada tanggal 11 September 2020, saya dan 29 karyawan lainnya menerima gaji yang tidak sesuai dengan UMK sebesar 3.800.000, sedangkan kami hanya menerima sebesar 2,5 juta, Bu. Dan juga kami tidak dapat uang lembur. Hal ini terus terjadi hingga 5 bulan sehingga kami mengadakan mogok kerja. Baru setelah itu pada 20 September pihak perusahaan mau melakukan perundingan dengan kami. Kami meminta perusahaan untuk membayar sisa upah sebesar uang lembur yang belum dibayarkan sebesar 292.500 juta. Namun sudah 1 bulan perundingan, tidak juga ada kesepakatan antara kami dengan perusahaan. Karena perusahaan bersikeras tidak ingin membayarnya segera dengan alasan menurunkannya tingkat produksi. Karena itu, saya dan rekan yang lain memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian perkara melalui media ini. Baik, selanjutnya untuk Ibu Nimas dapat menyampaikan keterangannya. Terima kasih, Bu. Jadi pada bulan Agustus lalu, produksi perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis. Karena hal ini jadi mempengaruhi pasar perusahaan. Karena itu setelah melakukan rapat dengan jajaran perusahaan sepakat Bu untuk memotong gaji karyawan. Tapi sebelumnya gini Bu, dari perusahaan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba saja 5 bulan gaji kami dipotong Bu. Sudah gitu uang lembur tidak dibayar pula. Bapak Bayu, tenang dulu ya, kita dengarkan Ibu Nimas. Silahkan Ibu Nimas. Ya, kemudian yaitu 30 karyawan kami tiba-tiba mengadakan mogok kerja, Bu. Nah, akhirnya pihak perusahaan dan mereka itu sepakat melakukan perundingan secara tripartit, tapi tidak menemukan titik temu. Selain itu, adanya mogok kerja tempoh hari juga membuat perusahaan rugi, Bu. Kami berjanji akan bayar hal ini dalam jangka waktu 2 bulan, tapi mereka tetap tidak mau, inginnya segera dibayar 1 minggu setelah berunding. Kami ya tidak bisa. Baik, untuk Bapak Bayu, adakah usulan baru terkait dengan pembayaran upah ini? Tidak Bu, saya dan rekan-rekan sepakat dengan tuntutan kami pada perundingan sebelumnya kepada perusahaan. Perusahaan meminta kami membuktikan terkait dengan waktu lembur. Kami juga sudah membuktikan dengan adanya fingertip kami. Perusahaan juga tidak memberitahu kepada kami terkait pemotongan ini secara sepihak saja. Kami tahu cuma karyawan, tapi jika alasannya karena 30 orang ini kerjanya menurun, saya rasa salah, Bu. Saya sendiri merupakan ketua serikat di perusahaan. Saya tahu benar bagaimana kinerja rekan-rekan saya ini. Lagi alasan karena menurunnya produksi ini kan bukan karena kami. Hal ini karena impor bahan baku sekarang sedang menurun. Seharusnya jangan diambil keputusan seperti itu. Ibu Nimas, bagaimana tanggapannya? Ya, ini kan wewenang kami, pihak jajaran perusahaan untuk menentukan, Bapak. Juga kami kan bukan tidak ingin membayar, kami bayar oke, tapi kami minta waktu 2 bulan dengan melihat peningkatan produksi dan besar perusahaan. Tidak bisa seenaknya minta dalam seminggu. Memang Bapak kira mogok kemarin itu tidak merugikan perusahaan, makanya cepat, tapi Bapak karena kan juga tidak baik-baik, mogok kerjanya lama sampai mengganggu produksi kerja. Loh, ya kan itu kan hak kami untuk mogok kerja. Diatur kok dalam undang-undang. Bagaimana sih kalian ini orang-orang atas
semena-mena. Sudah, Ibu Nimas, Bapak Bayu cukup ya. Mari kita cari solusi terbaik di sini agar masalah cepat selesai ya. Jangan dahulukan emosi. Begini, jadi untuk pihak Bapak Bayu menginginkan pembayaran sisa upah dan upah lembur yang belum dibayarkan untuk 30 karyawan sebesar 292.500.000 dan harus dibayarkan dalam waktu 1 minggu setelah perundingan. Benar seperti itu ya Pak ya, keinginannya Bapak? Iya, Bu. Jadi untuk pihak Ibu Nimas bagaimana tanggapannya? Kami juga tetap pada keputusan kami di perundingan sebelumnya pada saat perundingan kita dalam perusahaan. Perusahaan akan membayar dengan jangka waktu 2 bulan dan juga pertimbangannya dengan melihat peningkatan produksi dan pasar perusahaan. Seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Baik, saya tegaskan sekali lagi, apakah dari kedua belah pihak tidak akan mengajukan usulan lagi terkait penyelesaian ini dan tetap pada pendiriannya? Iya, Bu. Baik, kalau begitu, berarti mediasi hari ini tidak menemukan hasil ya, sehingga harus dilanjutkan minggu depan. Namun, mempertimbangkan sudah lamanya sengketa ini berlangsung, dan apabila tetap dibiarkan berlarut-larut, karena kedua belah pihak yang tetap tidak mencapai kesepakatan, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak lagi. Saya sebagai mediator juga memiliki kewajiban untuk memberikan anjuran kepada Bapak dan Ibu sekiranya diperlukan. Karena itu, pada pertemuan yang selanjutnya, saya akan memberikan anjuran untuk masalah ini. Silahkan Ibu dan Bapak memberikan usulan atau anjuran yang lebih baik lagi pada mediasi berikutnya. Saya rasa sekian mediasi hari ini. Mediasi selanjutnya akan kita laksanakan pada tanggal 7 Oktober di jam yang sama. Terima kasih kepada Bapak Bayu dan Ibu Nimas. Selamat bertemu di agenda berikutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Baik seperti kesepakatan mediasi sebelumnya, saya hari ini akan menyampaikan beberapa anjuran. Namun sebelumnya saya ingin mendengarkan usulan dari kedua belah pihak. Apakah kedua belah pihak ingin menyampaikan usulan baru atau usulan yang lebih baik lagi dari hasil mediasi sebelumnya? Jadi bagaimana Ibu Nimas, Bapak Bayu? Maaf, Ibu, setelah di dalam perusahaan melakukan rapat kemarin, kami tetap pada pendirian kami yang sebelumnya. Perusahaan tidak bisa mengambil keputusan lebih baik dari itu, karena kami juga memikirkan kondisi perusahaan dan karyawan lain, Bu. Kalau Bapak Bayu bagaimana? Ada usulan lain dari rekan-rekan Bapak mungkin? Tidak, Bu. Kami tetap dengan pendirian kami. Baiklah, kelihatannya saya juga tidak bisa memaksakan kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapatnya lebih dari ini. Jika begitu, saya akan menyampaikan beberapa anjuran selaku mediator. Anjuran ini tidak wajib disepakati dan dituruti. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanya bersifat anjuran. Sehingga apabila Bapak dan Ibu tidak menyepakati isinya atau ada keberatan, anjuran ini dapat ditolak atau diperbaiki. Mengerti ya, Pak Bayu, Bu Nimas? Iya, Bu. Ngerti, Bu. Baik, langsung saya bacakan anjurannya. Yang pertama, pihak perusahaan harus membayar kekurangan upah dan upah kerja lembur yang belum dibayarkan selama 5 bulan kepada 30 pekerja dengan rincian total upah minimum 1.190.000, mohon maaf. Kemudian total upah lembur 97.500.000, sehingga jika digabungkan antara upah minimum dengan upah lembur berjumlah 292.500.000. Kemudian yang kedua, para pekerja yang melakukan aksi mogok tidak dikenai sanksi karena hal tersebut merupakan hak pekerja yang sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian yang ketiga, pihak perusahaan diberi waktu 1 bulan untuk membayar kekurangan upah minimum maupun lembur para pekerja sejak terjadinya kesepakatan. Kemudian yang terakhir, pihak perusahaan akan membayar upah pekerja yang mogok kerja selama 3 bulan, upah minimum sampai berakhirnya perselisihan ini. Jadi,
Ini anjuran dari mediator kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu, Bapak Bayu dan Ibu Nimas? Untuk Ibu Nadia bisa saya minta waktu kurang lebih 1 jam untuk menelaah daripada anjuran yang Ibu berikan. Saya juga, Bu. Baik, kalau begitu, apa mediasi hari ini kita sudahi dulu, agar Ibu Nimas dan Bapak Bayu bisa merundingkannya terlebih dahulu. Saya rasa tidak perlu, Bu. Sesuai dengan rapat kemarin, jajaran memberikan saya kuasa penuh untuk menentukan hasil mediasi, dan mereka mengharapkan untuk mediasi ini cepat selesai. Jadi saya rasa saya hanya butuh waktu sebentar saja, kurang lebih 1 jam, untuk memahami lebih lagi daripada anjuran yang diberikan. Saya juga, Bu, karena rekan-rekan sudah menyerahkan semua keputusan kepada saya hanya butuh waktu sebentar saja untuk memahami anjuran ini. Baiklah, karena waktu mediasi juga masih panjang ya. Silahkan untuk Bapak Bayu dan Ibu Nimas memahami isi anjuran ini, dan jika ada pertanyaan silahkan untuk diajukan. 60 menit kemudian, bagaimana Pak Bayu, Bu Nimas, apa sudah bisa memberikan keputusan? Untuk anjuran ini saya menyepakati Ibu untuk menerima anjuran ini. Untuk Ibu Nimas bagaimana? Ya, kami juga sepakat, Bu. Kami menerima anjuran ini. Baik, saya tegaskan sekali lagi ya, untuk anjuran yang mediator sampaikan hari ini, apakah kedua pihak benar-benar menyetujuinya? Ya, Bu. Ya, Bu. Jika begitu, maka mediasi sengketa ketenagakerjaan antara PT Primaguna Tekstil yang diwakili oleh Ibu Nimas Ayu selaku Direktur dan Serikat Pekerja atau SPM dari PT Primaguna Tekstil yang diwakili oleh Bapak Bayu Firdaus telah mencapai kesepakatan dengan menyetujui dan menerima anjuran dari mediator mediasi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Untuk selanjutnya nanti kami akan membuatkan risalah mediasinya ya, Pak Bayu, Bu Nimas. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga perselisihan ini tidak terulang kembali dan semua pihak mendapatkan keadilannya. Baik, Bu. Terima kasih kasih untuk membantu penyelesaian perselisihan ini, Bu. Guys.